Halo, kembali lagi ketemu dengan saya Wahyu. Tentunya masih di channel WHY Mata Hati. Oke teman-teman, apa kabar ini? Semoga semua dalam keadaan yang terbaik, senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Amin. Oke, langsung aja ya teman-teman, gak pakai lama. Di video kali ini saya pengen bercerita, pengen berbagi pengalaman mengenai pemakaian obat ya. Kan setiap kali kita periksa ke dokter, periksa mata ataupun periksa sakit yang lain atau penyakit yang lain kan pasti tuh dikasih obat. Nah, dalam pemeriksaan itu kan pastinya juga dokter juga melakukan pengawasan ya dalam pemakaian obat. Tentunya juga memberikan saran atau bagaimana petunjuk cara pemakaiannya. Hal ini sih memang sudah lazim ya. Saat kita periksa ya pasti kita akan diberikan obat dan dokter pasti memberikan bagaimana petunjuk pemakaiannya. Oke, dalam hal ini khususnya saya akan bercerita mengenai penggunaan obat mata. Jadi waktu dulu sekitaran tahun berapa ya, 2000-an, itu kan saya melakukan pemeriksaan mata teman-teman. Setelah mengalami gejala-gejala seperti yang sudah saya ceritakan di video-video saya, seperti gejala pelangi, pusing, bermata berkabut, atau yang lainnya, kan saya langsung memeriksakan diri. Ya nggak langsung sih, memeriksakan diri intinya lah, kalau tidak salah itu di sekitar tahun 2007 di salah satu klinik kesehatan di daerah saya ya rumah sakit lah di daerah saya, tempat saya tinggal ini. Saya melakukan pemeriksaan. Terus awal pertama periksa itu dikasih obat, memang kasih obat. Nah, pada saat pertama itu saya juga belum dikasih tahu nih sakit mata ini kenapa, namanya apa tuh nggak dikasih tahu, cuma dikasih obat, tetes sama minum, terus suruh pulang. Nanti setelah sekian hari, 3 hari atau berapa, nah suruh kontrol lagi. Nah, seperti itu. Setelah pulang dari pemeriksaan pertama, kemudian saya datang lagi ke dokter, ke rumah sakit tersebut untuk periksa. Nah, kemudian diperiksa matanya. Nah, setelah dalam pemeriksaan itu ternyata ya ini menurut analisa saya sendiri, saya sepertinya tidak cocok menggunakan obat yang diberikan, yang diresepkan oleh dokter yang sebelumnya. Tidak cocoknya saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak merasa gatal atau merasa apapun, nggak. Tapi setelah mata saya diperiksa oleh dokter yang memeriksa saya, ternyata saya semacam didatasi dengan obat mata, tapi apa nggak tahu. Terus diperiksa, terus obatnya waktu itu sepertinya ada yang kurang cocok untuk saya atau bagaimana, terus kok rasa-rasanya obatnya seperti diganti atau apa gitu teman-teman. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah ternyata kita memang harus penting untuk melakukan observasi pemakaian obat. Tentunya dengan cara kita mentaati apa yang dianjurkan dokter. Kalau kita setelah 3 hari pemakaian obat disuruh kembali kontrol, ya kita harus kembali. Karena memang seperti itu ya teman-teman. Pemakaian obat itu harus sesuai dengan petunjuk dokter. Tidak boleh kita hanya sekali periksa, oh ternyata ini kita cocok pakai obat ini, ya udah kalau habis kita beli sendiri di apotek gitu. Itu tindakan yang salah, tindakan yang tidak benar itu teman-teman. Makanya kalau ada salah satu dari banyak teman-teman yang bertanya ke saya, obatnya apa mas, saya nggak akan jawab. Karena ya saya nggak mau kalau teman-teman beli sendiri obatnya di apotek terus tanpa konsultasi dan pengawasan dokter, itu adalah hal yang tidak benar. Ini cerita saya yang pertama. Terus di sekitar tahun berapa ya, 2002 atau 2003, ini ceritanya mundur ya teman-teman, nggak urut biar agak konsentrasi untuk menyimaknya. Itu saya juga pernah kontrol mata dan diberikan obat, dan dalam konsultasi tersebut
orang tua saya menanyakan kapan ini kontrol lagi, tapi ya tidak dijawab. Tapi cuma ya udah sewaktu-waktu kasih tetes aja gitu. Nah, berhubung pada saat itu belum pengalaman ya udah nggak terus mengontrolkan diri itu ya nggak, obatnya habis ya beli di apotik. Udah nggak kontrol lagi ke dokter, walaupun dokternya bilang nggak usah kontrol ya tetap nggak kontrol gitu. Yang penting obatnya habis beli, lagi pula beli sendiri tanpa resep juga bisa. Nah, itu hal-hal yang seperti ini tuh keliru teman-teman. Ternyata obat itu harus sesuai dengan petunjuk dan resep dokter. Nggak bisa kita asal pakai, asal ngerasa cocok terus beli sendiri, itu nggak bisa sebenarnya. Itu hal ini tidak baik teman-teman, karena mungkin ada sih 1-2 orang cocok dengan pemakaian jangka panjang, tapi ada 1-2 orang yang lain ternyata pemakaian jangka panjang menimbulkan efek yang tidak baik, efek yang kurang bagus karena tidak sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi gitu teman-teman. Terus ini cerita saya yang ketiga. Waktu saya dirujuk dari rumah sakit daerah ke rumah sakit yang lebih besar, ke rumah sakit pusat, itu kan saya juga diperiksa. Awalnya dicatat dulu, direkod dulu gejalanya pertama seperti apa, terus sudah periksa di mana, itu kan pasti direkod sama dokter yang menangani. Nah, setelah itu saya dikasihkan obat lagi itu 3 macam kalau nggak salah ya, obat tetesnya itu, atau 2 macam ya, saya lupa pokoknya. Terus dikasih obat minum juga. Nah, setelah berapa hari saya disuruh kembali lagi periksa. Nah, dalam pemeriksaan tersebut ternyata dokter tersebut menggantikan obat tetes yang pertama saya pakai, itu diganti namanya apa, saya nggak tahu kenapa diganti, tapi katanya saya sih ngerasa cocok pakai obat tetes yang pertama, tapi ternyata katanya sih apanya ya mungkin ada kontraindikasi yang mungkin bahasa saya nggak tahu nih membahasakannya seperti apa, mungkin terlalu tinggi efek sampingnya atau bagaimana ya untuk saya, jadi saya diturunkan dosisnya memakai obat yang lain. Nah, yang saya garis bawahi lagi-lagi di sini adalah memang kita harus dalam memakai obat, apapun itu sakitnya, apapun itu obatnya, harus sesuai dengan petunjuk dokter ya teman-teman. Nah, karena dokter selalu mengobservasi ini gimana sih obatnya, gimana ini obat ini bekerjanya seperti apa di tubuh pasiennya gitu. Ini bahasa saya ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang melihat ini dari kalangan medis, ya saya mohon maaf kalau bahasa saya keliru tadi tentang kontraindikasi atau efek samping atau apalah, ya itu kan saya orang awam, bukan bidang saya di bidang kesehatan, jadi bahasa saya seperti ini ya saya mohon maaf. Oke teman-teman, ya ini observasi obat sekali lagi penting dan itu dilakukan oleh dokter. Jangan sampai kita mempergunakan obat tapi sebenarnya kita tidak cocok, tapi kita ngerasa cocok, karena nanti pasti akan timbul gejala yang mungkin kurang baik di kita. Jadi alangkah lebih baik patuhi saran dokter, patuhi petunjuk-petunjuk dokter. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe, sudah memberikan like di video-video saya, dan terima kasih yang selalu berkomentar atau memberikan masukan-masukan yang positif. Niat saya tidak ada sedikit pun untuk membuat teman-teman yang melihat video saya ini untuk menjadi cemas. Niat saya berbagi seperti ini agar teman-teman tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Terima kasih, sebelum dan sesudahnya selalu ditunggu like, komen,